Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Halo, para dosen Mekanika Fluida Dasar. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Kapal Tempur Kelas Antasena Combat Boat X-18. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap kapal tempur kelas Antasena berdasarkan data-data yang telah kami peroleh dari internet yang nanti sumber referensinya akan kami cantumkan di bagian bawah poster. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Nabil Muhammad NIM 13120-189 bersama friend saya Alfian Sembiring dengan NIM 13120-061 akan menjelaskan isi poster yang telah kami buat. Di sini teman kami Jason Suhardi dengan NIM 13120-119, Nabil Burhanuddin 13120-167 dengan Ihsan Al-Fajri dengan NIM 13120-089 telah terlebih dahulu membuat poster terkait yang kami telah analisis ini. Baiklah, di sini kita akan ada sekitar 4 pembahasan. Yang pertama itu kita membahas terkait pengenalan kapal tempur kelas Antasena, mulai dari material, jenis, kemudian mesin, dimensi kapal. Di situ kami akan jelaskan. Kemudian pada pembahasan yang kedua, di sini kami akan menghubungkan antara massa jenis dan volume terhadap gaya apung. Kemudian yang ketiga, di sini kita akan membahas pengaruh gaya apung terhadap beban maksimum, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan pelajaran yang telah kami peroleh. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita akan lanjut ke pembahasan yang pertama kepada Friend Alfian Sembiring. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa sih sebenarnya kapal tempur kelas Antasena Combat Boat X-18. Baik, nama Antasena sendiri pertama kali disematkan oleh mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala pada tahun 2015. Nah, kapal Antasena ini memiliki fungsi. Fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya diharapkan untuk mendukung TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai, dan pantai, serta penjagaan laut dan pantai. Baik. Material kapal Antasena terbuat dari material komposit vinyl ester. Nah, material komposit vinyl ester ini kekuatannya 10 kali lipat lebih kuat daripada baja, namun beratnya 1/10 dari berat baja. Nah, jenis kapal ini adalah jenis kapal katamaran. Artinya, bentuk konfigurasinya memiliki 2 lambung kapal atau memiliki 2 badan kapal. Bila dibandingkan dengan kapal berbadan tunggal, banyak sekali kelebihan dari kapal katamaran ini, yaitu stabilitas melintang yang lebih baik, hambatan yang nilainya kecil, dan area geladaknya yang lebih luas. Kapal Antasena ini didukung oleh 2 bagian mesin. Yang pertama ada mesin utama atau mesin baling-balingnya, ada 2 mesin MTU V12 2000 M86 dengan kekuatan 1700 horsepower yang bisa memutar dari 2000 sampai 2300 rpm, dan untuk propulsornya memiliki 2 mesin MJ4 MJP550 waterjet. Untuk dimensi kapal ini memiliki panjang 18,75 meter dengan massa 230 ton. Lebarnya 7,5 meter dengan syarat airnya 0,9 meter. Syarat air itu apa? Syarat air itu jarak vertikal antara air sampai dengan lunas kapal. Nah, untuk kapasitas bahan bakarnya, kapasitasnya bisa mencapai 5.000 liter dengan berat benaman kurang lebih 43 ton. Nah, kapal Antasena ini beroperasi di jalur pelayaran perairan Python, Probolinggo. Dengan salinitas perairan Python sendiri 35 ppt dengan massa jenis airnya 1021,23 kg per meter kubik. Baik, sekarang kita akan lanjut ke hubungan antara massa jenis dan volume terhadap gaya apung. Silahkan, Friend Nabil. Oke, baik. Terima kasih, Friend Alfian. Ya, untuk pembahasan dari analisis kami yang kedua adalah hubungan antara massa jenis dan volume terhadap gaya apung. Ya, pada kali ini kami menggunakan rumus yang sangat mendasar terkait gaya apung, yaitu FA
sama dengan ρf, yaitu massa jenis dari fluida dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup di dalam fluida tersebut. Berdasarkan data-data yang telah kami peroleh dari berbagai sumber di internet, didapati bahwa besar gaya apung pada kapal berbanding lurus dengan besar massa jenis air dan volume kapal. Bisa lihat di sebelah kiri, di sini kami telah membuat skema grafik berupa grafik 3 dimensi, yang di situ terdapat 2 variabel, yaitu mungkin bisa diperbesar, bisa tidak. Ya, itu jadi di sumbu yang terdapat angka 20, 40, 60, 80, itu di situ merupakan besar volume dari benda yang tercelup, atau dalam hal ini adalah kapal yang tercelup di dalam air. Nah, kemudian di sumbu yang ke atas, yang di situ ada angka 1020 hingga 1028 ya, 1030. Nah, di situ merupakan besar ρf atau massa jenis dari air laut yang beragam tersebut. Nah, kemudian di sumbu yang vertikal, di situ ada angka 2 hingga 8 kali 10 pangkat 5. Dan di situ adalah nilai dari gaya apung. Dari data yang kami peroleh berdasarkan sumber-sumber, kemudian kita masukkan ke dalam grafik, kita dapatkan bahwasanya ternyata hubungan antara massa jenis dan volume terhadap gaya apung itu adalah berbanding lurus. Ya. Oke, itu adalah hasil dari analisis kami terhadap massa jenis, volume, dan gaya apung. Untuk pembahasan selanjutnya, silahkan kepada friend Alfian dilanjut. Baik, sekarang bagaimana pengaruh gaya apung terhadap beban maksimum? Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat FB max adalah gaya apung maksimum yang dapat dicari dengan rho G Vmax. Apa Vmax? Vmax adalah volume kapal yang terbenam maksimum. Untuk mencari Vmax, kita dapat mencarinya dengan L dikali B dikali Dmax dikali CB. L itu panjang kapal, B lebar kapal, Dmax syarat air, dan CB adalah koefisien blok. Nah, dengan begitu kita dapat mendapatkan nilai Wmax atau beban maksimum yang dapat ditanggung oleh kapal dengan cara FB max dikurang W kapal. Nah, berdasarkan persamaan ini, didapat bahwa semakin besar gaya apung, maka semakin besar pula beban maksimum yang dapat ditahan oleh kapal. Selanjutnya kita akan kesimpulan dan lesson learned. Silakan Feren Nabil. Ya, baiklah. Ya, pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan dan pelajaran yang kami dapat dari analisis ini. Baiklah, kedalaman kapal dalam air akan menyebabkan volume air yang dipindahkan itu lebih besar, sehingga gaya apung yang dihasilkan juga lebih besar. Akan tetapi, terdapat batas kedalaman dari kapal, sehingga terdapat beban maksimum yang bisa dibawa oleh kapal. Dari tugas ini, kami belajar bagaimana suatu kapal bisa mengapung di atas air dan mengapa ada kapal yang bisa tenggelam jika beban melebihi gaya apung yang dihasilkan. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk kami. Dan terakhir di situ kami mencantumkan referensi yang kami peroleh. Dari situ kami peroleh data-datanya. Dan mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga dari tugas ini kami bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk kedepannya, dan juga yang terpenting adalah kami bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekian para dosen mekanika fluida kami dari kelompok 5, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.